Positive Voice, Positive Voice, Positive Voice, Positive Voice, Positive Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, halo, apa kabar sahabat? Jumpa kembali bersama saya Yos Asma Saputra dalam Positive Voice. Dan kali ini kita akan bicara soal sepeda, karena banyak di antara teman-teman saya sekarang sedang hobi sepeda. Dari mulai harga sepeda yang murah sampai harga sepeda yang mahal. Dan kita tahu, sepeda adalah kendaraan yang efisien, ramah lingkungan, dan semua orang tahu manfaatnya bisa membuat tubuh menjadi bugar dan juga mengurangi polusi. Namun, kita akan bicara soal arti kehidupan dari sepeda. Apa itu? Oke, nanti kita akan bahas. Dan sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe channel ini agar saya semangat untuk membuat video baru. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Jadi jika saya punya video baru, Anda orang pertama yang akan melihat video saya. Oke? Ya, terima kasih Anda sudah subscribe. Dan sekarang langsung saja kita ulas mengenai arti kehidupan dari sebuah sepeda. Yang pertama, Anda dilatih untuk memiliki rasa bersyukur. Kenapa? Karena gini sahabat, di saat Anda bermain sepeda, banyak sepeda-sepeda yang semakin hari semakin bagus dan semakin mahal. Kalau kita tidak punya rasa syukur, pasti ingin membeli sepeda itu, gitu kan? Ingin ikut-ikutan beli menjadi lebih bagus, padahal kita sudah punya sepeda. Nah, cara bersyukurnya adalah Anda syukuri. Karena sepeda yang sudah kita miliki, belum tentu orang lain bisa beli sepeda yang kita miliki. Paham ya? Artinya kalau kita syukuri, kita tidak akan tergiur untuk membeli sepeda yang lebih mahal dari yang kita miliki. Yang penting kan tujuannya sama, agar sehat, bebas polusi gitu ya. Jadi kalau kita terapkan dalam kehidupan bahwa hidup ini sudah ada jalannya, kita tidak perlu iri dengan hidup orang lain. Dan tentunya hidup yang kita jalani ini, orang lain pun sebetulnya sama ingin hidup seperti yang kita jalani, gitu kan? Iya. Kita hanya melihat enaknya saja, tapi orang lain melihat kita juga, ih dia enak ya. Nah, seperti itu. Jadi pokoknya jalani saja, syukuri saja hidup ini dengan apa yang kita miliki, dan selalu berdoa agar hidup kita penuh arti, penuh berkah ya. Yang kedua, makna kehidupan dari sepeda adalah Anda suka jatuh naik sepeda? Suka? Pernah? Bangkit kan? Bangun kan? Lalu Anda kayuh sepeda lagi dan sampailah tujuan. Cara yang paling cepat sampai ke tujuan adalah saat jatuh, Anda bangkit lagi, Anda kayuh lagi, gitu kan? Iya, dan biasanya pada saat kita jatuh itu malu, awalnya malu gitu kan? Tapi mungkin dengan malu ini Anda ubah menjadi motivasi untuk terus maju sehingga Anda sampai ke tempat tujuan. Bayangkan, kalau Anda atau kita putuskan berhenti di saat jatuh naik sepeda, kita nggak mau kayuh sepeda itu lagi, sampai nggak ke tujuan? Enggak kan? Enggak, makanya dengan bersepeda diajari kita untuk terus termotivasi maju dan maju. Nah, dalam kehidupan juga seperti itu sahabat. Kita pernah mengalami jatuh kan? Gagal kan? Banyak pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari sebuah kegagalan. Misalnya, kita bisa mengevaluasi letak kesalahan kita. Kita lebih hati-hati dalam melangkah. Kita lebih hati-hati dalam menentukan langkah berikutnya. Seperti halnya naik sepeda, saat kita jatuh, kita bangkit, kita lebih hati-hati untuk melangkah. Memilih jalan yang bagus agar kita tidak jatuh, gitu ya. Oke, jadi diajari kita untuk pantang menyerah jika kita jatuh, gitu. Dan yang ketiga adalah keseimbangan. Kalau naik sepeda, supaya nggak jatuh adalah keseimbangan dan kita terus mengayuh pedal sepeda kita. Kalau kita berhenti jatuh gitu kan. Jadi setelah seimbang, kayuh terus pedalnya. Nah, tentunya juga kalau kita pertama kali naik sepeda, Anda pernah naik sepeda, kunci utama untuk bisa apa? Betul, perlu latihan. Perlu latihan dan pantang menyerah untuk melakukannya. Anda jatuh, coba lagi, kemudian Anda seimbangkan badan Anda sehingga akhirnya Anda kayuh dengan cepat dan Anda bisa jalan. Gitu kan? Itu yang saya rasakan juga. Begitu pula dalam kehidupan, kita dapat menyeimbangkan hidup ini, terus bergerak, dan kita memang perlu bekerja untuk memenuhi kehidupan kita. Jadi bergeraklah, memberi kita kekuatan untuk terus menjalani kehidupan yang sebenarnya. Jangan berhenti, pokok terus bergerak, apapun itu yang harus Anda lakukan. Dan keempat adalah kadang-kadang dalam bersepeda kita melewati jalur yang berliku dan penuh batu. Nggak selamanya naik sepeda itu jalannya mulus terus, tapi kadang-kadang berbatu. Nah, dengan jalan yang penuh batu dan menanjak serta berliku, kita teruskan mengayuh sepeda kita untuk sampai ke tujuan. Kita dengan sabar ya mengayuh sepeda kita sampai akhirnya di tempat yang kita tuju. Begitu juga dalam kehidupan sahabat. Tidak selamanya kehidupan ini sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya kita bertemu dengan cobaan dan rintangan. Semuanya memang menghambat langkah kita. Namun, jika kita bisa menyikapinya dengan bijak, mengambil pelajaran dari setiap cobaan,
Dan tentunya satu hal, kita pandai bersyukur dan menjadi pribadi yang tidak terkalahkan oleh lingkungan kita, maka kita menjadi orang yang terbaik. Gitu. Jadi 4 hal dari filosofi sebuah sepeda sehingga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Oke? Tetap semangat, tetap menjadi yang terbaik, dan Anda pasti bisa. Dan jangan lupa sertakan Allah dalam setiap langkah kita. Saya Yos Asma Saputra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.